Pada kesempatan penyampaian taklim kali ini, saya mengajak jemaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk bertaubat, memahami akan dosa, kedudukan kita di hadapan Allah, agar menimbulkan rasa takut, kemudian melahirkan perbuatan, yaitu keinginan untuk bertaubat dan konsisten dengan taubat. Orang yang bertaubat adalah orang yang takut, menyesal, dan ingin kembali, mensucikan diri dari segala dosa, kezaliman, dan maksiat yang pernah kita lakukan dengan kesadaran penuh. Taubat berlaku untuk semua orang, semua tingkat keimanan. Pelaku dosa besar wajib bertaubat. Pecandu dosa kecil harus bertaubat. Ahli maksiat perlu taubat. Bahkan orang yang bertaubat pun harus memperbarui taubatnya. Taubat adalah suatu kewajiban yang tidak tuntas dengan hanya dilakukan sekali saja. Ia harus dilakukan berkali-kali, siang maupun malam. Untuk memulainya, kita harus memahami kedudukan kita di hadapan Allah. Kita sadari, sudah berapa banyak hak-hak Allah yang kita langgar. Jika kita menyadari, hati kita terasa diperas, terbakar, sehingga mulut kita akan berkata, "Aku ingin bertaubat, aku harus bertaubat." Selama ini, kita sudah lalai dengan tujuan penciptaan kita. Pernyataan ini, saat ini, di tempat ini, kembali kita ulangi. Bukankah kita diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Sang Pencipta? Kita sudah lalai, sibuk oleh dunia. Siang dan malam, dunia yang kita tuju, keberhasilan usaha, tercapainya keinginan membuat kita melupakan kebersyukuran kita kepada Allah. Mari kita perhatikan diri kita. Dari mana nikmat yang ada? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi? Lalu, di manakah syukur nikmat kita kepada Allah? Hati adalah hati yang diciptakan dan diperintahkan untuk mengenal dan mencintainya. Ia bisa mencintai sesama makhluk, namun mampu juga melupakan Khalik Sang Pencipta. Kita bergelimang dosa, berbuat maksiat, menganiaya diri sendiri, juga menzalimi orang lain. Bahkan untuk mengingatnya kita sudah tidak mampu. Belum lagi tumpukan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, pergunjingan, kebohongan yang hampir setiap hari kita lakukan. Berbagai macam akhlak tercela yang setiap waktu kita lakukan. Bagaimana kita akan menghadap Allah? Masihkah hati kita enggan untuk bertaubat? Tidakkah kita butuh taubat? Kita sudah lalai dengan tujuan hidup. Mengapa kita diciptakan? Semestinya pertanyaan ini di saat ini kembali kita ulangi. Saudara-saudaraku, jamaah Masjid At-Taubah, bukankah kita diciptakan tidak dengan sia-sia, tapi untuk mengenal dan beribadah kepada Sang Pencipta? Namun, dari semua kita yang ada di lembaga pemasyarakatan ini, yang saat ini berjumlah lebih kurang 500 orang, berapa banyakkah yang mengenal Allah?
Berapa banyakkah yang lupa akan keberadaan Allah? Berpuluh, bahkan beratus orang melupakan Allah. Lalu, berapa banyak dari warga kita di sini yang mengenal Allah dengan benar, menyembahnya dengan baik, yang mau menjalankan perintah dan mensyukuri nikmatnya, memakmurkan masjid dengan salat berjemaah, mengikuti pengajian dan majelis ilmu di masjid kita ini? Masih dalam hitungan jari atau puluhan orang saja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akan semakin banyak yang dibukakan hatinya, mendapatkan hidayah, sehingga jemaah masjid kita ini terus bertambah. Kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh taubat. Dia pencipta kita yang memberi rezeki, tapi kita lupakan, sibuk oleh nafsu dunia. Siang dan malam dunia yang kita tuju, keberhasilan, tercapainya keinginan, membuat kita melupakan hubungan dan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiman dan sependeritaan. Coba kita ingat, kapan terakhir kali kita menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita bersujud kepadanya dengan hati yang kusuk, merasakan kebesarannya, menangis karena takut kepadanya? Kita di sini dengan segala keadaan yang kita miliki, kita punya potensi untuk berbuat maksiat, dan ini sesuai dengan fitrah penciptaan kita manusia. Kita ditakdirkan dengan maksiat itu untuk mengenal Allah. Bukanlah sebuah aib kita datang padanya dengan kesalahan, dengan berjuta maksiat. Sebaliknya akan menjadi aib jika kita datang kepadanya dengan tidak mengenalnya. Orang lalai lebih buruk dari orang yang berbuat maksiat. Orang yang bermaksiat lebih mudah bertobat, menyadari dosanya, sehingga menyalahkan diri sendiri dan bertobat. Sedangkan orang yang lalai, ia tidak akan pernah mencela dosanya. Bahkan ia akan terus berbuat lalai hingga ajal menjemput. Maka setan tidak akan menggoda orang lalai dengan maksiat. Karena itu akan menyadarkannya dari kelalaian. Jamaah rahimakumullah, dari penyampaian taklim ini kita dapat menarik kesimpulan kenapa kita harus bertobat. Kita taubat karena dosa besar, kita bertobat karena dosa kecil, kita bertobat karena kelalaian, dan kita bertobat karena kita mengkufuri nikmat Allah. Mengingat keterbatasan waktu, saya akhiri penyampaian taklim singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Dapat menjadi nasihat, meningkatkan keimanan untuk segera bertobat dan konsisten dengan taubat. Karena dosa belumlah diampuni, dihapus atau dilenyapkan untuk selamanya, walau kita sudah menghentikan. Tetapi jika kita belum bertobat, berarti kita belum diampuni. Bila ada kilap dan salah kepada jamaah sekalian, saya mohon untuk dapat dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampunannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.